Oke, di 2024 ini juga menjadi ajang untuk pasangan-pasangan baru yang pastinya kita tahu Yeremia setelah ditinggalkan dengan pasangan lamanya, kita bakal dipasangkan dengan seorang yang namanya Rahmat. Yang notabene adalah pasangan dari Kevin beberapa turnamen sebelumnya. Oke. Dan kita di sini pengen ngebahas kira-kira di 2024 ini seperti apakah Yere dan juga Rahmat ini dari main di Thailand Open masih di S300. Super 300 startingnya startingnya. ya akhir bulan ini ya. Oke, kansnya gimana Le? Ya secara main, kalau ini pola mainnya bisa depan belakang. Kalau sama Kevin dua-duanya kan depan. Oke. Ya harusnya bisa lebih klop, tapi ya gimana nanti persiapannya untuk turnamen. Kalau ngomong sekarang kita belum pernah lihat nih mainnya kayak gimana nih. Karena ya kan baru turnamennya nanti di Thailand Master. Ya Master ya. Ya, S300. Ya, S300. Thailand Master Super 300. Kita lihat nanti gimana, tapi semoga dengan udah nggak ada Pram ya Yere punya motivasinya lebih lah. Setelah ya udah gue dengan partner baru, gue coba dari bawah lagi ulang. Semoga hasilnya bagus dan ya udah kan udah nggak mikirin Olimpik kan berarti kan. Oh berarti dia emang sama sekali udah ketutup ya? Udah pasti udah ketutup. Udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin. Dengan 0 loh ini rankingnya 0. Iya. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan BL yang awam ya, bukan yang pinter ya. Awam. Kira-kira ini Yere sama pasangan barunya ada chance nggak? Nggak ada. No. Kecuali dia ikut misalnya lebih dari 16 turnamen dia juara semua itu ya. Kayak Liang dulu kayak gitu. Bisa. Tapi kan kayaknya maksudnya udah ada plotnya masing-masing lah ya, Kan siapa ada, yang diproyeksi. Kan masih ada Leo, Daniel, masih ada Bakri gitu. Di bawahnya lagi masih ada Dedis gitu. Jadi kayaknya ya 3 ini sih yang mau difokusin untuk siapa sih yang nemenin Fajar sama Rian. Oke, dan kalau ini kita ngelihat si Rahmat sendiri ini nampaknya seperti kalau bisa dibilang sorry itu saya jadi kayak pemain cadangan gitu. Karena sebelumnya waktu si Pram berpisah sama Yere cedera, dia bermain sama Pram ya kan, dan juara. Pram sama Rahmat 2 kali main ya. Beberapa kali main 2 kali juara kalau nggak salah ya itu ya. Dan terakhir juga dipasangkan lagi Kevin. Ketika Pram sama Yere balikan dipasang sama Kevin. Bukan pemain cadangan. Dia adalah pelapis yang paling bagus saat ini di timnas. Oke, jadi bisa di cabut underline sana lagi. Iya. Ini adalah pelapis yang paling siap. Siap buat menemani senior-seniornya. Tapi karena kan dia masih pelapis ya, bukan yang prioritas. Kalau prioritas udah nggak mungkin di split. Jadi kalau ini pemain pelapis yang paling siap, ya kebetulan keadaannya yang bikin dia harus split kan. Jadi mau nggak mau sekarang harus nggak sama Kevin lagi sama siapa? Yere. Oke, tapi kalau dari Andre bilang sendiri ini kan Yere ini pemainnya sama si Rahmat ini bisa ganti-gantian depan belakangnya. Karena kan Yere lebih banyak di belakang. Yere lebih banyak di belakang sementara si Rahmatnya lebih banyak di depan. Jadi kemungkinan bisa lebih melengkapi ketimbang kemarin itu. Nah, tapi kalau bisa dibilang ini kan kemarin kan cuma dipasangin sama Kevin cuma beberapa turnamen. Dua turnamen. Ini apakah sudah menjadi sebuah ya? dua ya? Apakah sebuah menjadi barometer gitu, udah 2 gagal, udahlah nggak apa-apa dibongkar aja gitu. Sebenarnya kayak gitu biasanya berapa kali turnamen sih Ci dicoba Ci? Pasangan baru ya? Ya kalau 2 sih sebenarnya nggak cukup. Nggak cukup ya? Tapi kadang apa ya penilaian pelatih kan beda-beda ya lah ya. Kalau dulu nih di Kaicat misalnya, Cibutat kan sebelum dipasangin sama Owi, setelah sama Kak Kedeng tuh kan nyari tuh pasangan-pasangan tuh. Ada sama Akang Devin, sama Karijal, sama Owi, terus maksudnya diputar nih. Dan itu masing-masing 1 sampai 2 turnamen. Dari situ pelatih bisa lihat kayaknya mana yang paling cocok. Iya, dan feeling. Yang paling penting tuh pelatih harus punya feeling. Feeling good. Iya, jadi kalau dia nggak ada feelingnya nih kayak cuman kayaknya doang nih. Tapi biasanya pelatih yang udah pengalaman pasti udah ada feeling, kayaknya gue yakin nih kalau ini sama ini prosesnya sekian lama ini pasti bisa jadi. Nah, itu yang penting. Jadi menurut kamu Cidebit sendiri udah cukup dengan 2 turnamen itu ya? Ya untuk mungkin mendampingi Kevin. Iya, mungkin juga dari Kevinnya ngerasa ya gue 2 turnamen aja gue bisa nilai. Kira-kira ini bisa lanjut atau enggak? Iya. Oke, chance-nya seperti apa kesananya?
gitu. Tapi ini kan kita tadi bilang ini adalah 2024 mungkin adalah awal yang bagus untuk pasangan-pasangan baru. Seperti yang kita tahu di sini yang tadi kita udah bahas sebelumnya, ini Melly sama Jordan sudah resmi berpisah. Ya. Sementara Melly bakalan dipasangkan Bobby. dengan Bobby yang tadinya adalah seorang pemain tunggal Tunggal. putra gitu. Dan setelah dipasangkan ternyata mereka bisa menjuarai kemarin Kejurnas di sektor dewasa ya. Iya, Ya. Ini Kejurnas. kansnya gimana untuk pasangan baru ini? Sementara bel-bel ini udah pada ibaratnya kelaparan kehausan gelar di ganda campuran. Kita lihat Kejurnas belum bisa jadi Iya, barometer nggak sih. belum bisa bisa. jadi barometer. Sebenarnya justru sama sekali nggak bisa. Iya. Apalagi kalau kita lihat kemarin Melly sama Bobby tuh hampir kalah loh 2 kali. Hampir Masih nyaris. Tapi memang apa ya? Ada luck lah. Iya, keberuntungan tuh masih berpihak sama mereka gitu. Sebenarnya nyaris kalah juga gitu. Tapi dengan mereka dapat gelar juara, paling nggak kan ada angin segar nih. Wah, kayaknya masih bisa nih untuk nextnya kita coba lagi kasih turnamen lagi level untuk yang lihat. lebih tinggi. Iya. Oke. Tapi Udah kalau langsung- sampai mereka kemarin nggak juara, kayaknya nggak mungkin lanjut. Karena sebenarnya di Kejurnas dewasa nggak ada lawan loh. Ya. Gitu. Lawan terakhir itu palingan Akbar sama Giska. Iya, tapi kan Pasangan yang sebenarnya udah lama nggak main bareng ya. untuk levelnya seorang Melly itu harusnya memang dia wajib juara di situ. Harus. Iya, wajib Oke. hukumnya. Dan tapi kalau ngelihat di nanti pasangannya kira-kira ini bakalan diturunin di turnamen terdekatnya di mana nih? Terakhir sih yang gue tahu Sri Lanka. Nggak jadi, Tapi kan nggak jadi tarik ya. mundur, tapi Cuman nanti kayak kan belum di-spill sama yang situ ya. Cuman memang nanti mereka akan ada beberapa Nggak, Debbie udah tahu sebenarnya. beberapa turnamen. Cuman mereka Spill dong, lagi Ci. persiapannya spillnya adalah persiapan mereka akan lebih panjang gitu. Karena mungkin ya itu tadi kan si Bobby kan dari tunggal ya. Ya. Tetap beda Kak, walaupun dia basic udah biasa cover lapangan, tapi Pace-nya kan beda. beda. Pukulannya, buangannya. Bobby sendiri ini kemarin kalau nggak salah di Kejurnas main di 2 sektor Iya. dan dua-duanya juara. Iya. Kalau menurut Andre sendiri sosok seorang Bobby ketika dari tunggal putra dipindahin ke ganda ini seperti apa nih Andre? Sebenarnya gue udah tahu Bobby main gandanya bagus. Karena Karena dari di dalam sebelum dia Junior. masuk pelatnas, dia main Sirnas waktu itu sama Mas Imam. Mas Imam bilang, ini main tunggal tapi main gandanya bagus. Oke. Nah, dan waktu itu di PON dia bisa ngalahin Pram sama Fikri. dia pasangan siapa Dia tuh? sama Bagas. Oh, dia sama Di Bergu. Bagas. Bobby sama Bagas. Bisa, berarti kan sebenarnya kualitasnya bagus. Tapi mungkin ya karena emang di pelatnasnya tunggal dan Difokusinnya di iya tunggal. di tunggal. Kan nggak ada tuh main rangkapnya tunggal ganda. Nggak ada. Kan nggak ada gitu. Nggak kayak di luar negeri lah ya yang kekurangan pemain. Ya kalau kita kan banyak Ah, pemainnya. Ya makanya setelah keluar Bobby ngerasa ya di tunggal dia udah dicoba kan, berarti sampai segitu coba di nomor lain. Sebenarnya kalau dia bisa lebih cepat adaptasinya sebenarnya dia lumayan nih anak mainnya. Masih muda juga Masih kan? muda, masih 22, 21, Iya, 22. angkatannya si KW ya kalau nggak salah ya. Bobby, ya kau Iya, junior waktu itu satu grup Christian. sama, Iya. Masih muda. masih muda dan kita ngelihat dari wawancara terakhir ini Bobby ini sebenarnya masih bingung mau memutuskan untuk main di ganda putra kah atau di ganda campuran. Tapi kalau menurut kalian berdua lebih cocoknya dia main di mana nih? Ganda putra kah atau di ganda campuran? Atau udah ganda campuran aja deh karena kan ganda putra udah banyak di Indonesia gitu. Kalau dilihat Bobby mungkin kalau ganda campuran sebenarnya lebih gampang nggak gampang, maksudnya lebih cepat adaptasinya karena dia udah bisa cover. Tapi kalau di ganda putra juga sebenarnya lumayan mainnya. Permasalahannya kan sparring partner ya di luar ganda putra, apalagi kalau dia masih di klub kan, harus ngikutin aturan klub. Jadi banyak gak sparringnya di ganda campuran, mungkin masih ada di Janglo Ya. karena di klub yang sama, terus yang lain-lain masih bisa lawannya ganda putra junior. Jadi lebih banyak variasinya, tergantung Bobby lebih nyaman mana gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya mending di ganda campuran, tapi nggak tahu Debbie. Kalau Cidebi sendiri menurut Kalau- Cidebi kansnya dari Melly dan juga Bobby ini. Kalau untuk Bobby sih kalau dia lebih pintar memang dia pilihnya ganda campuran ya. Oke. Karena lebih ada kans dia Dan nggak banyak kan. Iya, satu Belum kan banyak lagi dia ya. dapat pasangan yang udah ada pengalaman nih. Betul. Dan pasti dikasih kesempatan bertanding lebih banyak gitu. Kalau di ganda campuran, kalau di ganda putra, kalau dia di klub nih masih di Jarum,
Berarti kan otomatis pasangan dia yang di dalam situ nih. Ada Pilihannya nggak? siapa? Nah iya itu dia. Ada nggak? Terus mau Sparringnya siapa? goalnya mau apa? Dia Mau dikirim-kirim kemana? tuh mau buat apa? Tapi kalau untuk ganda campuran mungkin kan ngelihat yang di dalam juga kayaknya masih agak stuck juga nih gitu. Maksudnya belum ada satu atau dua pasangan yang benar-benar superior yang juara kemana-mana gitu. Jadi ya siapa tahu gitu kan, cari celah. Oke. Tapi pernah ada nggak sih case seperti Bobby ini dari tunggal? Oke, kalau di Malaysia? dulu, Almarhum Markis Kido oh dulu tunggal. tunggal. Kalau di cewek mungkin kita tahu ada Pia dulu ya, Ya, ada dari Pia. Tunggal putri. Putri ada Begeng juga ya. Ya, Dari Rizky. Nintia. Oh, Nintia Cisendi tunggal. juga dulu tunggal. oke. Pertama kali masuk pelatnas Cisendi kan tunggal. Terus pindah ke ganda putri sama Cimeli. Pindah lagi ke ganda campuran. Itu nggak ada yang, justru mungkin kalau yang basicnya dari single ya dia masih bisa kemana-mana gitu. Kalau dari double kan nggak mungkin kemana-mana lagi dia ya. Nggak mungkin main single kan dia. Ya kalau cewek sih banyak ya ininya ya, apa namanya, contohnya ya kayak Popor juga dulu kan dari Iya. single. Terus juga Misaki ya itu Ya, dulu. maksudnya kalau juniornya cewek di mungkin single. lebih justru Yuta, lebih menguntungkan juga. Yuta Watanabe iya. Oke. Dan Kiameng juga. Tan Kiameng, Go Sun Hwat. Mhm. Itu Oh, di pemain Malaysia Tangje bukan? Tangji enggak ada. Enggak. Tan Kiameng, Go Sun Hwat itu lama malah. Go Sun Hwat udah pernah juara Malaysia Super GP waktu itu, GP Gold. Udah juara. Udah Go zaman Sun masih Hwat. zaman GP Gold ya. Nah, terus abis itu ya dia pindah ke Sama ganda si campuran sama dulu partner ya langsung Chevron. Iya. Tan Kiameng sama Lai Peijing. Lai Peijing kan sempat sama Chan Pensun sama Iya. Tan Tapi Aikwan paling pas kayaknya masih Tan Kiameng. Iya, benar-benar semoga aja bisa berprestasi juga dimanapun nantinya Bobby akhirnya berlabuh ya, entah di ganda putra kah atau di Campuran. ganda campuran gitu, mendampingi Meli atau mendampingi siapapun yang akan jadi partnernya si Bobby nanti ini gitu. Tapi ini kalau kita ngelihat lagi, balik lagi ke si Rahmat ya yang bakal mendampingi Yere gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa dipetik sama seorang Rahmat sudah mendampingi seorang Kevin diberikan kesempatan gitu. Apakah banyak banget dengan 2 turnamen itu yang sudah bisa diambil? ya harusnya dia apa ya? Dia harusnya bangga juga gitu dari sekian banyak pelapis. Dia dipilih. Bisa dia yang dipilih untuk dampingin seorang Kevin gitu. Ini bukan pelapis 1 2 3 tapi ini seorang Kevin gitu kan. Iya. Dimana yang kita tahu ini ikon ganda putra juga di Indonesia gitu. Terus dia dikasih kepercayaan berarti kan dia dipercaya pelatih juga bahwa dia punya skill, dia punya kemampuan gitu. Dan dengan dia dipasangkan sama Yere, Yere kan juga bukan pemain yang gimana-gimana, dia juga udah pernah juara BAC Asia. gitu kan. Betul. Jadi punya kemampuan juga nih, mereka dipasangin berarti pelatih ngelihat kayaknya cocok nih. Dan bisa juga si Yere abis ditinggal sama Pram kan jadi ada semangat baru gitu. Ya mudah-mudahan lah hasilnya bagus buat mereka. Tapi Indre, tadi kan kalau lu bilang ini adalah si Rahmat ini adalah pemain junior yang paling siap gitu. Apa sih keunggulan si Rahmat ini dibandingkan pemain junior yang lain Ya, gitu? kalau dilihat tipe main aja gitu. Oke. Kalau tipe mainnya kan Rahmat lebih setting. Kalau Rehan kan lebih di belakang. Nah, Ya kan? Ya sekarang kebutuhannya yang Yere butuhin adalah pemain depan. Tuh, kalau waktu sama Kevin kan Kevin yang memilih Rahmat gitu karena chemistry dan lain-lain. Ya sama Pram waktu partner Pram karena Yerenya cedera. Tapi kalau dilihat dari sisi main ya Rahmat adalah yang paling cocok buat Yere sekarang. Kalau sama misalnya sama Rehan ya nanti pemain belakang dua-duanya siapa yang mancing bolanya gitu. iya betul banget. Ya wes fokusnya nanti kita bakalan kasih tahu kira-kira nasibnya Rahen seperti apa nih dengan Rahmat dipasangkan dengan Yere, dan yang pastinya kita bakal balik lagi di PBI. Nah, jangan kemana-mana.